Lanjutkan Iya, Pak, iya, gimana iya. ini? Saya Simran rahimahullah Bang Sam, bahwa tadi kita menjelaskan bagaimana orang beriman itu cirinya, ya. Yang pertama disebut nama Allah tersentuh hatinya. Ya, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Ya, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Lalu yang berikutnya alladzina yuqimunas shalah, mendirikan salat. Orang beriman itu pasti sholat, karena sholat itu tidak terpisahkan dengan keimanan. Makanya dalam sabda Rasulullah, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Dan yang pertama kali dihisab yaumul qiyamah adalah sholat. Sholat yang diterima, seluruh amal ibadah yang diterima. Karena itu iman kita kuat kalau kita tetap istiqomah melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu ditambah dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, hajat dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu adalah orang yang memberikan memberikan infak sebagian dari rezekinya, berinfak. Apalagi keadaan kondisi yang begini, kondisi yang susah, banyak orang yang susah. Saya salut kepada siapa itu, Selegram atau siapa itu ya, yang di Bandung dengan motor yang dengan mogenya, lalu dia lampu merah dia berhenti, itu dikasih uang 100.000 100.000 tuh. Siapa tuh yang Bandung dia? Selegram belum lama tuh viral kan. Kemudian dia terus turun, lihat lagi orang ojek online yang sedang duduk-duduk nggak nyari penumpang, lalu dia ngasihin uang 100.000 100.000. Plastikin itu kan ya Ustaz ya? Iya kan? Uangnya itu. Iya, langsung dikasih itu 100 seseorang, masya Allah. Dan itu katanya sampai miliaran itu. Ya, berapa hari dia keliling ngasih uang kepada orang-orang yang susah. Itu sebagaimana dalam hadis, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong kepada yang lainnya. Jadi makanya di sinilah keadaan begini ini kita saling menolong. Jangan saling menghujat, jangan saling membenci, harus saling menolong. Ya sesuai dengan kemampuan tentunya ya. Ada yang menolong dengan materi karena dia kuat dengan materi. Ada yang menolong dengan ilmu, dengan kemampuan. Ada yang menolong dengan kekuasaannya. Ya artinya tidak bertindak sewenang-wenang. Ini memang PPKM, tapi ya harus juga melihat kondisi di lapangan. Nah kadang-kadang kan ada aparat yang tidak melihat kondisi di lapangan, akhirnya memukul rata gitu. Kasihan pedagang-pedagang yang kecil. Tapi saya salut ada seorang aparat, dia disuruh tutup itu warung, tapi dia ngasih uang. Ada itu, viral juga kan. Nah itu bagus tuh. Ya diborong itu, tapi boleh kamu tutup tapi dikasih. Nah itu kan enak kan. Kalau ini kadang-kadang nutup aja, bahkan nauzubillah ditendangin, didenda sampai sekian juta. Padahal dia gimana mau denda, uang juga nggak punya, dagang juga nggak ada yang beli, ya gimana mau bayar denda, kan susah. Nah ini kadang-kadang hukum ini harusnya juga lihat kemanusiaannya, jangan tumpang tindih, jangan seperti, atau alhamdulillah masih banyak aparat-aparat yang soleh, yang baik. Ini tidak. Makanya wallahu fi aunil abdi. Tolonglah orang. Selama Allah tuh pasti menolong hambanya selama dia menolong orang yang lain. Nah ini ciri-ciri orang beriman. Nah sekarang imun sekarang. Karena ini kaitan iman dan imun. Imun ini adalah kondisi kita menjaga kesehatan imunitas. Ya seperti keadaan seperti ini, jangan panik. Ya psikologis seorang yang panik itu kan tadi diungkapkan oleh Ibnu Sina ada separuh dari penyakit. Ya yaitu dengan tenang, dengan mendekati Allah yang maha tenang. Lalu kita jaga kesehatan, olahraga yang teratur, ya walaupun hanya beberapa menit. Ya misalnya apa aja olahraga, bisa lari, bisa jalan, yang sederhana yang kita mampu, ya jogging dan sebagainya. Ya di rumah boleh silahkan, atau di luar tapi kita harus menjaga prokes. Ya bersepeda, Ustadz sekarang bersepeda. Ya atau apapun olahraga, ya sehari itu kita mestikan olahraga. Kemudian makan makanan yang bergizi, minuman bergizi, ya itu yang teratur, otomatis makanan yang mengandung gizi yang teratur, ya tidak berlebihan. Tadi baru masuk radio ini studio ada ubi ungu, itu sehat itu, makan makanan yang begitu tuh ya, yang tidak banyak kolesterol, ya kan. Makan makanan kembali ke alam, herbal, jahe merah. Saifullah ini punya produksi jahe merah, ya. Nah, itu juga bagian daripada menjaga imunitas. Minuman yang bergizi, ya makanan yang bergizi, ya jaga imunitas. Nah Rasulullah SAW
eh, beliau mengajarkan atau memerintahkan kita untuk berolahraga. Di antaranya memanah, berkuda, berenang. Nah, ini 3 olahraga yang dipitangkan Rasulullah. Memanah, berkuda, berenang. Nah, itu olahraga yang luar biasa, konsentrasi dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya tadi pagi apa siang tuh ya? Ya alhamdulillah ya ada yang menyumbang medali emas di Olimpiade ya. Iya, alhamdulillah. Bulu tangkis. Nah, itu memang tradisi ya, alhamdulillah setiap bulu tangkis, setiap Olimpiade ada emas. Apalagi kalau bisa semuanya cabang olahraga atau minimal bisa emas semua gitu. Luar biasa. Ya MC Friend rahimakumullah, itulah imunitas kita jaga dengan ketenangan, kemudian makanan, olahraga, minuman yang bergizi, yang halalan thayyiban. Makanya Allah perintahkan halalan thayyiban, halal yang baik. Ada halal tapi nggak baik. Halal makanan ini tapi nggak baik. Maksudnya kalau misalnya orang yang punya penyakit nih gula, ya kan nggak boleh makanan yang bergula. Halal tapi tidak baik kan? Nah, itu makanya halalan thayyiban. Makanya makanan yang halal yang baik. Makanan-makanan bergizi. Bagaimana Rasulullah mencontohkan. Misalnya beliau itu makan kurma. Ya kurma itu ternyata makanan yang bergizi. Ya minum zam-zam. Zam-zam itu minuman yang mengandung ya luar biasa mineralnya begitu. Ya, itu diantaranya. Ya, olahraga, makanan, minuman. Lalu sekarang kan yang tadi di awal kita sampaikan berjemur. Nah, walaupun ini bukan mengobati tapi paling tidak menjaga kesehatan itu dengan berjemur. Kalau dulu orang nggak sengaja berjemur karena memang biasa berjemur orang tua-tua kita. Ya, misal para petani kan nggak usah berjemur, memang setiap hari berjemur. Ya, luar gitu ya. Ya, makanya yang coba ada tukang-tukang sampah, mana ada yang terpapar COVID. Yang orang-orang petani-petani itu jarang gitu. Kenapa? Karena biasa berjemur. Karena imunitasnya kuat. Karena itu vitamin D dan ternyata dalam beberapa penelitian katanya berapa pakar itu imunitas kuat dengan kita. Ini kan Indonesia ini termasuk negara yang tropis, yang itu gratis kita mau berjemur berapa jam juga. Tapi memang ada kondisi-kondisi waktu-waktu yang bagus untuk berjemur. Enggak harus seharian, enggak. Di antaranya ya saya baca di buat penelitian itu di antara jam 10 sampai jam 11 di antara itu. Ya, itu yang bagus untuk pengkondisian imunitas supaya kita kuat menghadapi keadaan yang seperti saat ini. Ya itu di antara imunitas. Kemudian menjaga imunitas juga jangan kita sering, bolehlah kita kalau berita sekali-kali lihat. Tapi kalau setiap hari, setiap saat kita nonton berita juga bahaya bagi kondisi psikologis kita. Psikologis ini, kejiwaan kita ini bisa menurun imunitas karena kita melihat yang seperti itu. Misalnya melihat orang yang di televisi yang terpapar sekian orang, yang meninggal sekian orang, terus melihat begitu berita-berita gitu, akhirnya masuk ke pikiran, masuk ke perasaan kita, imunitas menurun. Boleh kalau asal tahu boleh. Ya misalnya dalam seminggu sekali 2 kali. Tapi kalau setiap hari, bahkan ada yang nonton setiap berita, waduh, bahaya imunitas kita ini menurun. Ini sahabat saya seorang ulama, beliau pernah terpapar isolasi mandiri dalam kondisi begini, kata jangan sampai menonton seperti itu. Nontonlah yang membuat kita gembira. Jangan itu menurunkan imunitas. Ya karena ketakutan kan jadi kepanikan itu timbul karena sering nonton hal berita-berita yang memberikan kita ketakutan. Jadi nonton film-film misalnya film Dono lah gitu, film-film yang film cemen lah gitu misalnya. Gitu yang membuat kita imunitas kita naik gitu ya. Jadi imunitas itu kaitannya dengan perasaan sebenarnya. Jadi perasaan psikologis seseorang itu karena sering cemas, sering gelisah, stres, depresi, akhirnya menurun terus tuh imunitas. Menurunnya imunitas, makan juga berkurang. Makannya berkurang, akhirnya imunitas menurun, akhirnya malas bekerja, akhirnya mudah terserang penyakit. Walaupun tidak COVID, mungkin penyakit yang lain. Penyakit lah, kelelahan lah, penyakit stroke lah. Nah, itu karena ternyata pikiran itu membuat orang banyak penyakit. Sumber penyakit adalah diantaranya karena pikiran. MC rahimakumullah, itu kalau bicara psikologis ya. Tapi yang paling penting adalah kalau iman kuat, imun pun dengan sendiri akan kuat. Kalau imannya kuat. Kalau imannya lemah, imun akan lemah. Apalagi tidak ada iman, semakin imunitas pun semakin rendah akhirnya. Dan itu MC rahimakumullah, di saat seperti ini,
keterkaitan antara iman dan imun ini tidak terpisahkan. Jaga iman, jaga imun. Jaga iman dengan banyak ingat Allah, jaga imun dengan kita menjaga keteraturan makan, olahraga, istirahat, ya berjemur dan sebagainya. Jadi kesenangan, ketenangan, kebahagiaan, jangan stres menghadapi keadaan begini. Ya, kemudian jangan lupa ya, di saat-saat seperti ini banyaklah menolong orang yang susahan. Tidak bisa bantu dengan materi, bantulah dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, bantulah dengan doa. Ya, kita nggak bisa bantu, kenapa? Karena kita pun susah juga, kesulitan dalam mencari rezeki. Tapi kan doakan mampu, doakan orang-orang yang susah, doakan orang-orang yang terimbas karena kondisi begini kan, kondisi PPKM ini kan banyak orang yang menjerit. Menjeritnya bukan karena penyakit sekarang, karena lapar, karena susahnya. Lapangan pekerjaan makin susah, banyaknya pengangguran, banyak orang PHK. Bahkan saya lihat salah satu maskapai penerbangan itu merumahkan seluruh karyawannya. Bayangkan itu, yang dulunya omsetnya miliaran, sekarang dirumahkan itu para pekerjaannya. Belum hotel-hotel. Sekarang hotel-hotel banyak yang bangkrut kan. Mana menjerit tuh kan, kalau ngeliat berita-berita, ya Allah kasihan. Apalagi pedagang-pedagang kecil ya, pedagang-pedagang asongan, pedagang-pedagang kaki lima, ya Allah ya Rabbana. Ya itu. Nah di saat-saat seperti ini kita inilah pentingnya kebijakan yang harusnya juga melihat orang-orang ke bawah. Mungkin ada bansos, tapi kan bansos nggak semuanya kan yang menerima, hanya sebagian kecil ya. Dan itu pun kadang-kadang ditilap juga. Nah, itu yang sangat menyedihkan ya. Kebijakan yang bermoral, berakhlak ya, kita jaga. Nah, kemudian juga keadaan begini ini dekati Allah, dekati orang-orang yang bisa membuat kita tuh semakin dekat dengan Allah. Jangan putus asa, jangan pesimis ya, jangan sinis, apalagi memponis kita ya bahwa apapun yang terjadi ini pasti ada hikmahnya. Dekati Allah, yakinilah. Allah menyatakan dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar masalah hidupnya. Jadi kalau sungguh-sungguh bertakwa, pasti jalan keluar. Solusi apapun, pasti ada solusinya. Masalah apapun, pasti ada solusinya. Masalah keuangan, masalah rezeki, masalah hutang, masalah kondisi kita seperti saat ini, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Dan di ujung ayatnya, ayat yang ketiganya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tidak diduga, rezekinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu MC Fan rahimakumullah, kita tetap optimis, semangat terus menghadapi kondisi ini. Apalagi sebentar lagi negeri kita merdeka yang berapa nih? Lupa ngitungnya. Lupa juga. Yang keberapa? 21, iya. 1945. Iya, hitung. Sampai lupa ya. Allahu Akbar ya. Ya, mudah-mudahan merdeka kita pun merdeka dari keterpurukan, merdeka dari kesusahan, merdeka dari kesulitan ya. 76. Ya, sampai lupa lah ya. 76 negeri kita merdeka. Mudah-mudahan semangat kita mengisi kemerdekaan dengan membantu orang-orang yang susah. Tolonglah ya, kebijakan-kebijakan juga jangan tumpang tindih. Kebijakan yang menjaga kondisi keadaan di bawah masyarakat susah sekarang. Ya, masyarakat susah semakin hari semakin banyak. Yang terpapar iya ada, tapi yang lapar pun juga banyak. Bahkan yang lapar bisa lebih banyak daripada yang terpapar. Yang terpapar mungkin sekian juta, tapi yang terpapar lebih daripada puluhan juta sekarang. Ya, karena kondisi susah, banyak perusahaan-perusahaan yang merumahkan, yang mem-PHK-kan ya para karyawannya. Ini menyebabkan orang juga banyak yang susah. Ya, kalau ini kan kita bagi tugas. Ya, kalau Ustadz hanya bisa memberikan nasihat, memberikan doa. Ya, yang membuat itu adalah kebijakan. Ya, makanya seperti 5 jari nih. Nah, 5 jari ini harus bisa memegang sesuatu kalau semuanya berkomitmen dengan tugas masing-masing. Nah, jempol. Siapa ini jempol? Ini namanya penguasa, para pemegang kebijakan. Mulai daripada RT, RW sampai paling ya presiden dan sebagainya. Kalau dia mengatakan pekerjaan kita begini, bagus tuh. Kalau dia mengatakan begini, jelek tuh kerjaan. Yang kedua ini,
telunjuk. Telunjuk ini siapa? Orang kaya. Orang kaya, orang agnia, orang diberikan kelebihan harta, diberikan keluasan rezeki. Nah, orang kaya kalau ngomong, nggak usah ngomong dia. Dia mengatakan, di situ ada rumah sakit, pasti jadi rumah sakit. Di situ ada sekolah, pasti jadi sekolah. Kenapa? Karena orang kaya. Tapi kalau kita orang belangsak, orang miskin, rumah sakit situ, ya lu bisa ngomong apa? Iya, itu orang kaya. Yang ketiga, ini apa namanya? Jadi tengah, siapa ini? Polri, polisi, TNI, ya kan? Ulama, kiai, ya ini ya yang bisa menengahi, ya kan? Yang tidak ke kanan, tidak ke kiri, penengah, ya. Kemudian ada ini, jari manis. Ya, makanya ini kalau pakai cincin kan manis, kayak jari manis. Jari manisnya pemuda. Ya, pemuda ini harapan bangsa. Dia tetap manis, ya. Manis. Harapan bangsa remaja, remajawan, remajawati, ya kan? Ya, itu kan. Jadi perawan harus hati-hati. Apalagi banyak laki-laki yang tidak tahu diri, kecuali kepada Bang Fahmi, ya, itu kan. Nah, itu tuh. Kemudian yang terakhir kelingking. Nah, kelingking ini siapa nih? Perempuan. Ibu-ibu, wanita nih. Kecil iya, tapi mantep. Coba ayam, ayam itu kalau pengen nelor, pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, pakai kelingking kan. Baru keluar telurnya. Artinya adalah ya, contohnya kalau main sweet dulu anak kita kan mesin sweet. Sweet ini kan, ini menang kalau lawan ini kan. Ya kan? Nih, ya kan? Penguasa sama tapi kalah ini sama siapa? Sama kelingking. Sama ibu-ibu kan, walaupun dia hebat kalah sama ibu-ibu. Ya kan? Ya kalah sama ibu-ibu walaupun pimpinan hebat tapi kalah sama perempuan. Coba lihat dalam sejarah kan. Dalam sejarah bagaimana Bonaparte dan sebagainya itu kalah oleh seorang wanita. Gitu kan. Nah, ini orang kaya menang sama ibu-ibu. Orang kaya menang kalau main cuti kan. Ya, menang ya. Tuh menang dah. Kenapa? Karena walaupun dia tua, aki-aki, tapi orang kaya, uangnya banyak, dia bisa nikah dengan umur 17 tahun, 19 tahun. Nah, itu. Makanya kita bersatu semuanya tuh, bersatu kuat. Nah, yang kaya, penguasa, ya, pejabat, kiai, ulama, bersatu kuat, bisa imun kita naik, iman kita naik, dan insya Allah menghadapi keadaan seperti ini kita tidak mudah putus asa, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang memisahkan kita, sebentar lagi waktu maghrib, kita sholat di awal waktu berjamaah, dan insya Allah yakinilah kita jaga iman, kita jaga imun, insya Allah menghadapi keadaan begini Allah bersama kita, dan pasti dan kita yakini semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan disegerakan mengakhirkan wabah pandemi COVID-19 ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka